kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisa Dislamada dengan NIM 2019-21-0993. Ya, di sini saya akan melakukan presentasi tentang apa itu koperasi. Koperasi adalah suatu organisasi yang dibentuk dan beranggotakan seorang kelompok atau perorangan atau badan hukum koperasi. Melalui organisasi koperasi yang mereka bentuk, maka anggota sangat sangat terbantu dan memenuhi kebutuhan anggota, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan hidupnya. Perbedaan koperasi dengan organisasi kelompok seperti arisan atau petani, kalau koperasi itu di organisasinya formal yang memiliki landasan formal tertentu serta dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1. Tujuan koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggotanya, baru masyarakat umum, dan ikut berkontribusi dalam lembaga nasional tercantum pada UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Koperasi itu dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada anggota tercantum pada UU RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 31 Ayat 1. Dalam tatanan koperasi itu ada dua jenjang koperasi. Ada koperasi premier, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 20 orang mendirikan koperasi. Koperasi premier anggotanya adalah orang. Ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini anggotanya bukan orang tetapi hukum koperasi. Contoh PKPRI atau di kepanjangannya Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Dalam praktek kadang-kadang kita masih mendengar masyarakat yang mencampur adukan kedudukan koperasi dengan organisasi yang lain. Fungsi utama dari koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di sini saya cuma menjelaskan beberapa prinsip-prinsip koperasi sedikit ya. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya dan otonom dan independen, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri dan kegiatan bermanfaat koperasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KB atau KBBI adalah sekumpulan orang yang bermodal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, arti bisnis usaha adalah sekumpulan orang dan modal merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis untuk berdasarkan jenis bisnis usaha yang berdasarkan jenis kegiatannya. Pertama ada ekstraktif, berdasar badan usaha yang jenis kegiatannya telah tersedia di alam seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam dan sebagainya. Kedua ada agraris, jenis kegiatannya berkaitan dengan pertanian seperti PT Perkebunan, Negara, Pembibitan dan Tambak. Dan yang ketiga dari industri. Industri ini seperti pabrik ya, meningkatkan nilai ekonomi barang mengubah bentuknya seperti PT Kimia Farma. Berdasarkan jenis perdagangan ini tanpa mengubah bentuknya seperti PT Matahari Store. Dan yang terakhir ada jasa. Jenis kegiatan ini memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat seperti PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bentuk badan usaha itu ada beberapa macam. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 ya. Ada perusahaan perseorangan, firma, perseorangan komanditer atau CV, perseorangan terbatas, dan terakhir ada koperasi. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rohmah dengan NIM 2019-210451. Di sini saya akan menjelaskan asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan di mana kepemilikan dan pengelolaan banyak dilakukan oleh anggotanya sendiri. Ini bedanya dengan badan usaha lainnya seperti perseroan, terbatas, ataupun PT. Itu sebabnya pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Asas koperasi juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Selain itu, asas koperasi adalah gotong royong. Dengan kata lain, landasan ideal koperasi adalah Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Di sini ada juga asas-asas koperasi yang masih merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian. Berikut prinsip asas koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota. Yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian, dan yang terakhir, pendidikan perkoperasian. Selain itu, ada juga tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Berikut fungsi dan tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkoperasian. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi koperasi. Menurut Henold, struktur organik koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan, di mana subsistem koperasi terdiri dari individu atau pemilik dan konsumen akhir, pengusaha perorangan atau kelompok, atau pemasok atau supplier, dan badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang diberlakukan saat ini, khususnya bab 6 pasal 21 disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Di samping itu juga ada manajer koperasi sebagai pelengkap pengurus koperasi yang dianggap memiliki peran penting dalam menjalankan roda perusahaan koperasi. Hubungan tata kerja antar perangkat organisasi koperasi tersebut dapat digambarkan dalam suatu struktur organisasi seperti berikut ini. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas. Yang kedua ada pengurus. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya,
pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun, pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Lalu yang keempat ada manajer. Manajer pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan atau bidang ekonomi koperasi serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi. Pengelompokan jenis-jenis koperasi yang pertama adalah berdasarkan jenis usahanya. Berdasarkan hal tersebut, koperasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau KSP, lalu ada koperasi serba usaha. Sebagai penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Ada berbagai macam bentuk koperasi produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya. Pada koperasi produksi yang membantu usaha para anggotanya biasanya memiliki tujuan untuk membantu kesulitan-kesulitan anggotanya dalam menjalani usaha. Sebagai contoh, koperasi membantu menyiapkan bahan baku untuk dibuat kerajinan. Bentuk bantuan yang diberikan juga dapat berupa bantuan untuk menjual barang hasil produksi para anggotanya. Koperasi akan menampung seluruh hasil produksi agar para anggotanya bisa dengan mudah menjual barang hasil usahanya. Lalu yang kedua ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya. Harga barang-barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh, koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP biasanya juga dikenal sebagai koperasi kredit. Sesuai dengan namanya, koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Jika dilihat secara sekilas, tampak bahwa cara kerja koperasi simpan pinjam sama seperti bank pada umumnya. Namun, sebenarnya terdapat beberapa perbedaan antara KSP dengan bank konvensional. Berikut beberapa poin yang membedakan koperasi simpan pinjam, yaitu yang pertama ada bunga pinjaman yang ditawarkan itu lebih ringan dibanding dengan bank. Lalu yang kedua, pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara mengangsur. Lalu yang ketiga, yaitu bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil. Lalu yang keempat, yaitu ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha atau KSU adalah jenis koperasi yang di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dengan koperasi simpan pinjam. Lalu jenis-jenis koperasi yang kedua yaitu berdasarkan status anggotanya. Lalu pengelompokan koperasi ini dapat dilihat dari kesamaan status dari anggota yang ada di dalam koperasi tersebut. Yang pertama ada koperasi pegawai negeri. Koperasi jenis ini memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri atau KPN sekarang telah berubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Hampir setiap instansi pemerintah di daerah ataupun nasional memiliki koperasi pegawai negeri. Selain itu, terkadang setiap instansi juga memiliki lebih dari satu koperasi
karena ada juga departemen-departemen dalam yang membuat koperasi sendiri. Lalu yang kedua ada koperasi pasar atau KOPPAS atau KOPAS. Koperasi pasar adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari para pedagang pasar. Bentuk koperasi-koperasi pasar dapat berupa koperasi simpan pinjam yang menyediakan pinjaman modal bagi para pedagang. Lalu yang ketiga ada koperasi unit desa. Koperasi unit desa atau KUD adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. Koperasi unit desa biasanya melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Lalu yang keempat yaitu koperasi sekolah. Koperasi sekolah biasanya dapat dengan mudah kita temukan di berbagai sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, anggota dari koperasi ini biasanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan pada sebuah sekolah. Lalu yang kelima ada koperasi pondok pesantren. Koperasi pondok pesantren atau kompondren adalah koperasi yang dikelola oleh pengurus pondok pesantren, santri, staf pengajar, dan karyawan. Kegiatan yang dilakukan dalam koperasi pondok pesantren ini biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan santri seperti kitab-kitab dan baju muslim. Lalu jenis yang ketiga yaitu koperasi yang berdasarkan tingkatnya. Jenis-jenis koperasi yang berdasarkan tingkatannya ini terbagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaan koperasi primer dan sekunder dapat dilihat dari jenis anggotanya. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang dengan syarat minimal 20 orang. Syarat lainnya adalah seseorang yang membentuk koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer dan memiliki tujuan yang sama. Lalu syaratnya adalah beranggotakan warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Dikarenakan koperasi merupakan sebuah badan hukum, akan tetapi bagi pelajar dianggap belum bisa mengambil tindakan hukum dan membentuk koperasi. Lalu jenis yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sebuah organisasi koperasi atau beranggotakan koperasi primer. Anggota koperasi sekunder adalah koperasi-koperasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama agar kegiatan yang dilakukan bisa lebih efisien. Koperasi sekunder bisa didirikan oleh koperasi sejenis ataupun berbagai jenis atau tindakan koperasi. Yang dimaksud dengan tindakan contohnya adalah tingkat pusat, gabungan, dan induk, di mana penamaan dan jumlah tingkatan ini ditentukan sendiri oleh anggota koperasi sekunder. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi produksi. Berdasarkan penamaan koperasinya saja, kita sudah bisa melihat bahwa setiap jenis koperasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu barang-barang tersebut disesuaikan dengan jenis anggota dalam koperasi tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain, di mana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri. Lalu untuk yang ketiga yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Selain itu, koperasi juga ikut membantu menjual dan memasarkan hasil produksi para anggota koperasi. Lalu untuk yang slide selanjutnya yaitu modal koperasi. Jenis-jenis modal dalam koperasi simpan pinjam maupun koperasi serba usaha telah diatur dalam UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal 41, yang bunyinya yaitu ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Lalu ayat 2, modal sendiri dapat berasal dari yang pertama simpanan pokok.
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. Lalu yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Lalu untuk yang ketiga yaitu dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari pengisian sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Lalu yang keempat, hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Lalu ayat yang ketiga yaitu modal pinjaman dapat berasal dari yang pertama anggota, yang kedua koperasi lainnya, dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang keempat penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu yang kelima yaitu sumber lain yang sah. Sekian presentasi dari saya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Rizwa Putra dengan NIM 2019-210508. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya akan membahas tentang SHU atau sisa hasil usaha. Menurut Sumarno, sisa hasil usaha dalam koperasi adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun yang sudah dikurangi dari penyusutan serta beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sitio dan Tamba, sisa hasil usaha atau SHU merupakan selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total atau total revenue dengan biaya total atau total cost dalam 1 tahun buku bila dilihat dari aspek ekonomi manajerial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992, pengertian SHU adalah yang pertama, SHU koperasi itu merupakan pendapatan koperasi yang didapatkan selama 1 tahun buku yang dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan dan kewajiban lainnya, termasuk diantaranya adalah pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua yaitu SHU setelah dikurangi atau disisihkan untuk dana dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang sudah dilakukan oleh setiap masing-masing anggota koperasi. Di samping itu, digunakan pula untuk keperluan pendidikan koperasi dan kebutuhan koperasi yang lain sesuai dengan rapat anggota koperasi. Pembagian SHU. Setiap anggota koperasi akan menerima SHU koperasi. Jadi rekan-rekan semua apabila menjadi anggota dari sebuah koperasi, entah itu koperasi sekolah, koperasi kampus misalnya, koperasi di desa, pasti akan mendapatkan SHU dari koperasi setiap tahun buku, setiap 1 tahun buku, di mana SHU koperasi ini dinilai dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri. Yang pertama yaitu SHU atas jasa modal atau sisa hasil usaha atas jasa modal. Pembagian atas jasa modal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik modal atau investor, dikarenakan melalui modalnya atau simpanan yang kita berikan kepada koperasi itu digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi sampai menghasilkan laba atau keuntungan dan menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua yaitu SHU atas jasa usaha. Pembagian atas jasa usaha menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan
atau pemakai usaha koperasi. Jadi dari jasa koperasi yang dilakukan oleh setiap anggota atau kita terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut akan mendapatkan sisa hasil usaha. Pembagian sisa hasil usaha ini ditetapkan pada rapat anggota koperasi. Pembagian SHU bisa diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggota, yang kedua yaitu cadangan koperasi, yang ketiga bagian pengurus, yang keempat bagian pegawai atau karyawan, yang kelima bagian pendidikan koperasi, yang keenam bagian program pembangunan daerah, yang ketujuh adalah program sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Atmaji, faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha dari koperasi ini biasanya dicerminkan oleh indikator keuangan seperti modal sendiri, modal luar, modal volume usaha. Namun di sisi lain juga indikator non keuangan ikut mempengaruhi perkembangan SHU itu, misalnya yaitu jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, beserta unit koperasi itu sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembagian SHU di koperasi yaitu antaranya adalah banyak yang belum mendalami hakikat koperasi baik dalam pengurus atau anggota koperasi, sikap tidak konsisten terhadap koperasi serta terbatasnya sarana pelayanan, rendahnya kesadaran anggota kependudukan sebagai pemilik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan koperasi dan badan usaha non-koperasi. Di dalam masyarakat secara luas terdapat berbagai macam organisasi kegiatan ekonomi, baik yang dijalankan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta melalui badan usaha yang berbentuk koperasi maupun badan usaha yang berbentuk non-koperasi. Contoh badan usaha yang berbentuk non-koperasi antara lain adalah firma, PT, BUMN, corporation, dan lain sebagainya. Badan usaha tersebut pastilah memiliki perbedaan dengan koperasi dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kelembagaan. Dalam setiap badan usaha yang berjalan pasti memiliki ciri khas tertentu pada aspek kelembagaan organisasinya, tidak terkecuali pada koperasi dan badan usaha non-koperasi. Pada aspek kelembagaan ini dibagi menjadi beberapa segi. Yang pertama yaitu segi keanggotaan. Pada segi keanggotaan koperasi ini yang berhak menjadi anggota dari sebuah koperasi merupakan semua warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan serta menentukan kebijaksanaan usaha didasarkan pada suatu suara. Sedangkan non-koperasi yaitu setiap orang berhak menjadi anggota namun hanya terbatas dalam kepemilikan modal. Nah, artinya yaitu non-koperasi misalnya kita memiliki saham di sebuah PT, maka keanggotaannya yaitu berdasarkan saham yang kita miliki di PT tersebut. Yang kedua yaitu dilihat dari rapat anggota. Pada koperasi satu anggota yaitu hanya memiliki satu suara dan tidak dapat diwakilkan pada orang lain. Sedangkan pada non-koperasi, hak suara dalam rapat seseorang memegang saham dapat mempunyai lebih dari satu suara tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu dia dari kepengurusan direksi. Dari kepengurusan direksi, koperasi tidak memiliki anggota direksi. Pengurus dari koperasi dipilih langsung oleh anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan non-koperasi, direksi memiliki anggota direksi yang dipilih pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu dilihat dari dewan komisaris. Koperasi tidak memiliki dewan komisaris, sedangkan non-koperasi memiliki dewan komisaris yang bertugas mengawasi tindakan para direksi atau direktur pada badan usaha tersebut agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu dia dari manajemennya. Koperasi yaitu berdasarkan prinsip
demokrasi dan kekeluargaan. Sedangkan non-koperasi itu memiliki berdasarkan atas saham yang dimiliki satu saham atas saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu dilihat dari pendidikannya. Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya. Jadi koperasi akan menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh anggotanya. Sedangkan non-koperasi yaitu pendidikan hanya akan dilakukan apabila menguntungkan secara material bagi badan usaha tersebut. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek usaha. Jika dilihat dari aspek usaha, koperasi dan non-koperasi ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dari tujuan. Koperasi memiliki tujuan yaitu mencari perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat secara luas. Sedangkan non-koperasi yaitu memiliki tujuan mencari laba setinggi-tingginya agar para pemegang saham dapat mendapatkan imbal balik yang lebih tinggi dan mendapatkan privilege tertentu. Yang kedua yaitu dari segi modal. Koperasi dari segi modal yaitu keuntungannya diperoleh dibagi rata kepada anggotanya menurut jasa masing-masing. Sedangkan non-koperasi modal adalah primer, sedangkan SDM itu merupakan sekunder. Jadi modal menentukan besarnya hak suara dan keuntungan menurut besar kecilnya modal tersebut, atau yang bisa kita sebut dengan dividen. Yang selanjutnya yaitu badan hukum. Koperasi tunduk pada undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian, sedangkan non-koperasi tunduk pada KUHD dan badan hukumnya itu terdaftar pada kementerian tertentu. Yang terakhir yaitu dari aspek keuntungan. Koperasi pada dasarnya tidak mementingkan keuntungan semata dari salah satu anggota saja, karena tujuan utamanya yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Bukan berarti koperasi tidak mengambil keuntungan, namun karena keuntungan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi lebih halusnya yaitu mendapatkan pendapatan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Sedangkan pada non-koperasi, aspek keuntungan merupakan hal utama karena hal tersebut bisa menjadi privilege tentu pada badan usaha tersebut dan mendapatkan keuntungan terbesar bagi pemegang saham. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.